Kluk, kluk. Ceng 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 ceng. It's good. It's good or black? Black is black, but it's good. Background, that is very good. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Ganteng Channel. Sejak 7 Desember 1941, warga Amerika Serikat, khususnya di pantai bagian barat, itu benar-benar dilanda kepanikan yang sangat luar biasa karena ternyata Jepang berhasil meluluhlantakkan pangkalan militer Amerika Serikat yang paling dibanggakan di Hawaii, di Pelabuhan Mutiara. Nah, ini membuat kesan yang sangat dramatis dan sangat menakutkan akan terjadinya teror dan perang yang sangat dahsyat di kawasan khususnya pantai barat Amerika Serikat. Maka berita hoaks kecil saja akan menyebabkan alarm di kota itu akan menyala meraung-raung berjam-jam, kemudian polisi akan memaksakan untuk pemadaman listrik total, dan polisi dan tentara akan berjaga-jaga di sana. Walaupun berita yang dimaksud itu belum benar-benar dikonfirmasi, tetapi Jepang telah berhasil mengubah hoaks menjadi realitas. Sejak tahun 1942, bulan Februari, itu serangan-serangan kapal selam Jepang terhadap armada-armada dan terhadap kapal-kapal dagang Amerika Serikat itu terjadi secara konsisten di wilayah Pasifik. Dan akhirnya pada tanggal 23 Februari 1942, sebuah kapal selam Jepang mendekat dan menembaki kilang minyak Amerika Serikat di Santa Barbara. Ini sesungguhnya adalah serangan yang tidak terlalu berat dan membahayakan, tetapi ini memunculkan teror yang sangat besar terhadap Amerika Serikat, bahwa ternyata Jepang mampu menjangkau seluruh pantai barat Amerika Serikat dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau terhadap warga sipil di sana. Keesokan harinya, jam 8 malam, warga di sekitar pantai barat Amerika Serikat melihat suar-suar yang jauh dari laut. Tidak diketahui suar itu berasal dari mana, tetapi mereka semua percaya bahwa itu adalah kapal Jepang. Dan radar militer Amerika Serikat juga memantau ada sekitar 40 objek bergerak yang mendekati pantai. Jaraknya pada waktu itu masih 12 km. Seluruh warga dipaksa untuk tinggal di rumah atau bersembunyi di bunker. Seluruh tentara disiapkan, artileri berat juga disiapkan di pantai-pantai, siap dengan pesawat dan sebagainya, bersiap untuk menghadapi serangan dadakan dari Jepang. Tetapi pada faktanya tidak ada serangan itu. Objek-objek yang dimaksud itu berhenti. Barulah sekitar jam 2 malam, satu objek itu bergerak maju, mendekat ke arah pantai. Dan sirine-sirine di kota itu semuanya dinyalakan, meraung-raung di seantero kota. Tak ada tembakan, tak ada apa, tapi tiba-tiba benda itu bergerak tepat di atas Los Angeles. Dan lampu sorot di seluruh kota Los Angeles itu mengarah. Jadi seperti di film Batman, tapi lampu sorotnya mengarah semuanya ke arah yang sama. Di situ terlihat ada sebuah benda yang sangat besar, nampak sangat berat, dan warnanya gelap, berjalan dengan sangat lambat. Artileri ke-37 mulai melakukan tembakan. Cetur! Tembakan itu kemudian diikuti oleh rentetan tembakan-tembakan dari artileri anti pesawat terbang merembak ke arah yang sama. Tembakan terus-terusan terjadi 1 jam penuh sampai menghabiskan sekitar 1.500 roket anti pesawat terbang, anti pesawat udara. Tetapi serangan itu pun akhirnya berhenti tanpa ada satupun benda yang jatuh. Jam 7 pagi, militer Amerika Serikat akhirnya mengkonfirmasi bahwa keadaan semuanya sudah aman dan warga dipersilakan untuk keluar. Banyak di antara mereka yang terluka karena serpihan artileri dan sebagainya, dan ada 5 orang yang meninggal. 2 orang meninggal karena serangan jantung, 3 orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas ketika mau mengungsi, ketika mau kabur. Uniknya, di hari kemudian Jepang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas serangan itu. Kami memang berperang, tetapi kami tidak mengirimkan pasukan dengan deskripsi yang seperti dijelaskan itu untuk menyerang Los Angeles pada tanggal 24 Februari. Lalu kemudian keesokan harinya, militer Amerika Serikat juga mengkonfirmasi bahwa itu bukan serangan Jepang. Itu hanya salah tembak, salah sasaran terhadap benda yang tidak diketahui atau terkait dengan histeria massa. Nah, tentu saja pernyataan-pernyataan ini membuat bingung dan beberapa wartawan marah-marah. Mereka menunjukkan bukti foto bahwa armada Amerika Serikat memang menyerang satu benda tertentu di langit yang bergerak dengan sangat lambat dan ukurannya sangat besar dan tidak tergores apapun walaupun artileri yang ditembakkan begitu banyak. Nah, foto ini menjadi bukti memang ada yang diserang pada waktu itu. Tetapi apa? Jepang tidak menyatakan itu, Amerika Serikat juga tidak tahu itu apa, tetapi benda itu ada.
Mengherankan bukan? Ya, tentu saja mengherankan karena sampai sekarang pun tidak disepakati tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada malam itu. Tetapi mari kita lanjut ke cerita selanjutnya, yaitu pada tanggal 7 Januari 1948. Di situ, di Louisville, Kentucky, di Amerika Serikat, ada seorang pedagang melihat ada sebuah benda terbang dengan sangat cepat. Naik, turun, begitu. Si benda yang dimaksud itu bentuknya seperti telur oval dengan diameter bagian paling panjangnya kira-kira 90 meter atau 80 meter, besar sekali. Si pesawat itu nampak dan akhirnya terbang pada satu ketinggian tertentu. Dia nelpon pada menara pengawas, dan ketika menara pengawasnya hendak mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak dan sebagainya, di radar memang ditemukan ada sebuah benda berukuran sekitar 70 meter terlihat di radar. Waduh, benda apa ini? Ini kemudian dikonfirmasi dan beberapa pilot yang ada di sana, diantaranya adalah Kapten Mantil, itu ditugaskan untuk mengecek apa benda yang dimaksud itu. Kapten Mantil kemudian bergerak ke pesawatnya jenis P-51 Mustang bersama dua kawannya untuk mengecek posisi benda yang dimaksud itu. Ketika dia datang ke sana, dia langsung melaporkan. Laporan pertama yang dia sampaikan kepada menara pengawas itu jam 3:02, jam 3 sore lebih 2 menit. Dia katakan, saya tidak menemukan apapun, ganti, saya akan tetap mencarinya, mungkin ke tempat yang lebih atas. Oke. 2 menit kemudian ngomong lagi, masih bilang saya tidak menemukan apapun. 2 menit lagi, pokoknya jedanya setiap 2 menit Kapten Mantil melapor kepada menara pengawas bahwa dia tidak menemukan apapun. Tetapi jam 5:10 Kapten Mantil berteriak, "Wah, saya melihatnya," kata dia seperti itu. Dia melihat dalam pengakuannya itu terhadap menara pengawas sebuah benda yang diameternya sekitar 70 meter, bergerak, bentuknya cakram, di atasnya ada kubahnya dan memunculkan warna-warni aneh, kadang-kadang biru, kadang-kadang orange, dan lain sebagainya. Kemudian Kapten Mantil meminta konfirmasi, saya akan mendekati benda itu. Begitu, seterusnya mendekati. Nah, ini kecepatan pada waktu itu adalah sekitar 800 km per jam. Dua temannya juga melihat benda itu tetapi menolak turut mengejarnya. Hanya Mantil saja yang berusaha untuk terus-terusan mengejar. Si pesawat yang tidak dikenal itu nampaknya ke atas karena dalam beberapa menit kemudian Kapten Mantil bilang lagi bahwa pesawat itu sekarang terbang dengan ketinggian yang sangat, saya akan terus mengejarnya sampai 10.000 kaki, kata dia bilang seperti itu. Kemudian dikejar dan Kapten Mantil masih saja mengatakan, masih menyampaikan laporan-laporannya sampai ke jam 3:20 Kapten Mantil terpotong kata-katanya. Kata-katanya, ya sekarang saya melihat kosong. Tepat jam 4 sore, jenazah Kapten Mantil ditemukan di tanah dengan onggokan pesawat yang sudah hancur karena jatuh. Di tubuh Kapten Mantil yang sudah rusak itu, ada juga arlojinya yang ikut rusak tentu saja. Dan arloji itu juga menunjukkan jam 3:18, tepat kontak terakhir Kapten Mantil terjadi. Benda apa yang dikejar oleh Kapten Thomas Mantell itu sampai sekarang tidak kita ketahui. Pertama, memang ada pernyataan dari beberapa pejabat pada waktu itu yang menyebut bahwa Thomas Mantell itu mengejar planet Venus. Jadi dia melihat ada sebuah benda di kejauhan yang sangat terang benderang, dan karena dia memiliki naluri kemiliteran pada waktu itu usianya masih 25 tahun, maka dia mengejarnya ke planet itu yang ternyata itu adalah planet Venus. Ada teori yang lain yang menyebutkan bahwa sebenarnya Kapten Mantell pada waktu itu sedang menyerang balon udara. Jadi ada kegiatan rahasia Amerika Serikat terkait dengan cuaca dan atmosfer pada waktu itu, sedemikian rahasianya sehingga tidak diketahui oleh siapapun termasuk kalangan militer, dan si balon itu malah diketahui di dalam radar militer dan Kapten Mantell kemudian berusaha menyerangnya. Tetapi balon udara yang dimaksud itu terlalu tinggi dan Kapten Mantell kehabisan oksigen ketika terbang di ketinggian yang keterlaluan itu. Maka skenarionya adalah dia pingsan karena kekurangan oksigen di angkasa, kemudian tidak bisa mengendalikan pesawatnya, jatuh, dan dia meninggal gara-gara kecelakaan itu. Nah, ini kemudian yang disebut sebagai pernyataan resmi yang diterima oleh Buku Biru. Baraya, saya pernah bahas di episode yang ini bahwa Amerika Serikat itu sampai sekarang sedang mengumpulkan begitu banyak cerita-cerita tentang UFO, tentang alien dan sebagainya. Seluruhnya diverifikasi dan ada yang dinyatakan sebagai nyata, ada yang dinyatakan sebagai sesuatu yang belum jelas, dan 97% dinyatakan hoax atau bohong sama sekali. Nah, di buku itu disebutkan bahwa Kapten Mantell pada waktu itu sedang menyerang balon udara. Dengan pernyataan-pernyataan ini, maka
Kematian Thomas Mantell dianggap sebagai salah satu yang memunculkan imajinasi besar di Amerika Serikat tentang keterlibatan UFO dalam kecelakaan-kecelakaan penerbangan di Amerika Serikat. Mengherankan bukan? Tentu saja mengherankan, tapi Barai dipersilahkan mau percaya ataupun tidak. Walaupun saya sampaikan ceritanya seperti itu, tetapi memang cerita itu sejak awal memang memiliki banyak kontroversi. Termasuk juga kemungkinan-kemungkinan atau teori-teori yang tidak harus mengaitkannya dengan pesawat atau wahana ruang angkasa. Ya silahkan saja. Nah, tetapi kalaupun Barai tidak percaya dengan itu, pahamilah bahwa pernyataan-pernyataan tentang pesawat terbang yang berbentuknya cakram dan terlihat sepanjang sebelum atau sesudah Perang Dunia Kedua itu adalah pernyataan-pernyataan yang ditulis secara resmi di dokumen-dokumen resmi berdasarkan pengalaman dan kesaksian dari orang-orang yang kredibel, dan jumlahnya bukan 1, 2, belasan, tetapi ratusan. Ada ratusan laporan yang resmi dituliskan bahwa memang ada pesawat-pesawat tak dikenal yang ikut bermanuver dan ikut berterbangan sepanjang Perang Dunia Kedua. Benda-benda itu kemudian oleh para wartawan disebut sebagai Foo Fighter. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah sejak awal perang, sejak tahun 1939, pesawat-pesawat semacam itu sudah berlalu lalang dan sudah terlihat oleh banyak sekali, pernyataannya banyak sekali tentara dan warga sipil. Tetapi kemudian kedua belah pihak karena tidak berkomunikasi satu sama lain menganggap bahwa itu adalah wahana milik musuhnya. Misalkan Amerika Serikat tidak peduli dengan kemunculan benda-benda itu sampai 1944. Mereka menganggap bahwa Jerman sedang menciptakan sebuah teknologi yang sangat aneh yang tidak dikenal untuk berperang melawan tentara sekutu. Uniknya, ketika tahun 1945 Jerman akhirnya dikalahkan dan Jepang juga akhirnya dikalahkan, mereka berdua ternyata juga tidak memiliki teknologi semacam itu. Dan mereka mengatakan mereka tidak menerbangkan pesawat yang bentuknya seperti itu. Mereka justru mengatakan, baik Jerman maupun Jepang, mereka juga melihat pesawat-pesawat itu dan mengira bahwa itu adalah milik tentara sekutu. Setelah semua pihak menyatakan bahwa mereka bukan orang yang memproduksi atau yang menerbangkan pesawat-pesawat ceper di era Perang Dunia Kedua itu, barulah penyelidikan selanjutnya dilakukan. Berbagai laporan kemudian diinventarisir dan akhirnya menemukan satu fakta-fakta yang sangat unik. Di antaranya adalah bahwa pesawat-pesawat itu bermanuver dengan terlalu baik. Sangat baik bahkan untuk teknologi zaman sekarang. Banyak di antara laporan-laporan dari pilot, dari nahkoda kapal dan sebagainya menunjukkan bahwa pesawat-pesawat yang dimaksud itu, yang bentuknya cakram itu, bergerak dengan gerakan yang nampaknya melampaui hukum-hukum fisika yang ada di bumi. Misalkan mereka bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian berhenti di satu titik dan bergerak ke arah yang lain dengan kecepatan yang tinggi juga. Pernah pesawat Nazi Jerman dan tentara sekutu berperang di udara dengan Inggris dan mereka dikuntit oleh pesawat-pesawat itu. Pesawat itu tidak bisa ditembak dan tidak bisa dijatuhkan. Sialnya adalah laporan paling awal yang menceritakan tentang Foo Fighter yang dimaksud itu munculnya di Indonesia, yaitu ketika kapal Polandia membawa banyak sekali prajurit Inggris untuk menghadapi serangan Jepang di Singapura. Nah, mereka melihat di atas ada sebuah benda yang bergerak dengan sangat lambat, tetapi bentuknya cakram, oval, agak aneh seperti itu, menyala dengan warna kehijauan, nyala kelap-kelip seperti itu. Dan penampakan itu terjadi selama 1 jam dan dilihat oleh puluhan kru kapal yang ada di kapal itu. Nah, itu adalah laporan pertama. Kemudian laporan yang kedua juga masih terjadi di Indonesia, yaitu di Laut Jawa. Ketika sedang menghadapi kemungkinan serangan Jepang, beberapa pilot dari Royal Aircraft Inggris itu menemukan ada pesawat yang berlalu lalang dengan sangat cepat. Pada waktu itu mereka masih menduga bahwa pesawat yang dimaksud itu adalah pesawat pengintai Jepang. Laporan tentang Foo Fighter ini jumlahnya ratusan, tetapi sampai detik ini kita belum menemukan penjelasan ilmiah yang masuk akal tentang apakah itu. Ada misalkan seorang ilmuwan yang menyebutkan bahwa deskripsi yang menjelaskan bahwa di antara pertempuran itu ada benda-benda terbang
yang bercahaya dan bulat itu mungkin saja bukan apapun kecuali hanya refleksi yang salah dari peluru, dari mortir dan sebagainya, namanya juga perang, mungkin saja seperti itu. Ini juga misalkan diperkuat dengan pernyataan seorang pilot yang mengatakan bahwa pada suatu kali saya terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi sampai akhirnya saya menemukan di belakang ada benda yang bercahaya. Benda yang bercahaya itu saya pikir adalah peluru sehingga saya harus bermanuver. Ternyata benda yang di belakang saya juga ikut bermanuver. Apapun yang saya lakukan, dia ikut menirunya. Sampai akhirnya saya berusaha menembak, tetapi manuvernya terlalu kuat sehingga dia tidak bisa tersentuh oleh peluru jenis apapun, dan akhirnya dia menghilang begitu saja. Ada laporan semacam itu. Nah, laporan ini kemudian oleh seorang ilmuwan dikatakan bahwa inilah bukti bahwa benda itu bukan benda apapun, tapi itu adalah refleksi yang salah, atau karena si pilot yang dimaksud itu mengalami vertigo. Namanya juga pesawat di masa lampau, muter-muter ke sana ke sini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk banyak sekali penerbang ini bisa saja menghasilkan sebuah delusi atau vertigo yang menyebabkan dia kehilangan orientasi, salah mengenali cahaya dan sebagainya. Ada pernyataan seperti itu. Tetapi pernyataan seperti itu sangat lemah dan cenderung memaksakan. Pertama, karena Foo Fighter itu bukan hanya disaksikan oleh para pilot yang terbang di angkasa, tetapi juga orang-orang atau perwira-perwira yang ada di lautan atau berdiri tegak di atas tanah dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka Foo Fighter itu dinyatakan memang ada. Entah kita bisa saja atau bahkan sama sekali bisa menyangkal bahwa itu adalah UFO, alien dan sebagainya, kita bisa saja. Tetapi bahwa benda-benda itu ada dan menjadi fenomena sepanjang Perang Dunia Kedua itu adalah pernyataan resmi yang tidak bisa dibantah dan sampai sekarang belum terjelaskan. Mungkin di waktu yang lain Baraya bisa menjelaskan fenomena-fenomena seperti ini. Kan kita selalu ya ketika ada misteri apa dan sebagainya, selalu para ilmuwan-ilmuwan barat yang memecahkannya. Sekarang semoga Baraya di kemudian harilah yang bisa memecahkan misteri-misteri itu. Jangan terus-terusan tergantung pada barat, misterinya ditemukan sama barat, kemudian pemecahannya juga diteruskan sama bangsa barat, sedangkan kita semua hanya menonton doang. Ya begitulah. Maka Baraya mulai sekarang silahkan skeptis, silahkan berpikir ulang. Teman-teman Baraya ini selama ini apakah dia benar-benar manusia atau sesuatu yang sedang menyamar sebagai manusia? Mungkin ada di antara teman-teman Baraya yang mukanya agak aneh atau kebiasaannya agak aneh atau perilakunya agak aneh, sikapnya lebih aneh. Mungkin kita harus membuka pikiran bahwa jangan-jangan itu bukan manusia, tetapi itu adalah makhluk lain yang selama ini menyamar demi kehidupan atau demi satu motif yang tidak kita ketahui. Mungkin Baraya punya orang tua atau kerabat yang juga adalah bagian dari mereka. Ya, siapa yang tahu juga ya. Itu saja Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.